Mah, hari ini kok tiba-tiba papa ngasih aku bekal 400 juta ya, Mah? Bukannya setiap hari itu bekalku cuma 300 juta aja ya, Mah? Ya udah terima aja, nak. Cuma kelebihan 100 juta aja kan? Ya, tapi itu kan banyak banget, Mah. Apalagi aku harus ngabisin itu dalam sehari kan? Aku udah bingung banget, Mah. Harus beli apa lagi? Udah, kamu jangan ngeluh, nak. Mungkin papamu itu nggak sengaja ngirimnya kelebihan. Kamu terima aja ya, nak. Dan ingat, habisin uangnya itu dalam sehari. Tapi, Mah, udah diterima aja, jangan ditolak, nak. Dan jangan ditransfer lagi. Nanti ditransfer double tahu sama papamu, nak. Ya udah deh, Mah. Gitu dong, nak. Tapi, Mah, kalau boleh tahu penghasilan papa dalam sehari itu berapa sih, Mah? Kenapa emangnya, nak? Putri penasaran aja, Mah. Putri jarang tahu soalnya penghasilan papa berapa. Tapi kamu jangan kaget ya, nak, dengernya. Soalnya penghasilan papa kamu lagi sedikit hari ini, nak. Sedikit? Emang sedikitnya berapa, Mah? Ratusan, nak. Ratusan? Ratusan ribu penghasilan papa hari ini? Miliar lah, nak. Kalau nggak salah, penghasilan papa hari ini 950 miliar deh, nak. Apa? 950 miliar? Itu banyak banget loh, Ma. Kok mama bisa bilang sedikit sih, Ma? Ya emang sedikit, nak. Biasanya ya, penghasilan papamu itu jauh lebih banyak daripada ini. Emang seberapa penghasilan papa biasanya, Ma? Kadang 5 triliun, kadang 12 triliun. Pernah 17 triliun, tau gak sih, nak? Apa? Itu penghasilan papa dalam sehari? Iya, nak. Ya ampun. Banyak banget ya, Ma? Iya, nak. Banyak banget kan, nak? Makanya papamu itu sering stres banget, nak. Karena papamu udah bingung uangnya harus dikemanain lagi, nak. Ya ampun, papa. Mama ini kadang juga kasihan, tau gak sih, nak, sama papamu. Papamu itu ya, kadang sering banget nangis sendirian di kamar, nak. Karena papamu gak enak sama kita. Dia gak enak karena sering ngasih bekal yang banyak ke kita. Kasihan sekali loh itu papamu, nak. Semoga setelah kamu tahu tentang hal ini, kamu semakin ngerti ya, nak, tentang keuangan keluarga kita. Kalau papamu kelebihan ngasih bekal, kamu terima aja ya, nak. Jangan ditolak, jangan banyak ngeluh. Mungkin papamu itu sebenarnya butuh bantuan untuk menghabiskan duit keluarga kita. Ya, Mah. Putri bakal berusaha lebih ngerti setelah ini. Berat banget ya ternyata jadi papa. Iya, nak. Memang berat sekali jadi papamu itu. Anak-anak, untuk yang mau menabung hari ini bisa langsung maju ke depan ya. Bu, saya mau nabung 20.000 ya, Bu. Oke, Sari, berarti tabungan kamu pas ya 1.200.000. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Bu, saya mau nabung 1.000. Bener, cuman 1.000. Apa jangan-jangan kamu dikasih sama mama kamu sebenarnya 10.000, tapi kamu cuma nabung 1.000? Tahu aja sih, Bu. 9.000-nya udah saya beliin sempol soalnya, Bu. Ada-ada saja ya kamu. Oke, Tono, berarti total tabungan kamu jadi 57.000 ya. Kasih ya, Bu. Buah. Khusus buat kamu, tabungan hari ini Bu tutup. Kok gitu, Bu? Saya nabungnya hari ini dikit kok, Bu. Cuma 150 juta aja. Gak mau, Putri. Tabungan kamu di sekolah ini udah 900 miliar loh, Putri. Saya gak mau ngambil resiko ya. Nanti kalau uang kamu hilang gimana? Gak apa-apa, Bu. Saya ikhlas kok kalau hilang. Gak. Pokoknya hari ini kamu gak boleh nabung. Titik. Pakai aja uang kamu itu. Ah, Ibu. Wah, lelah sekali habis dari Jepang. Nonton berita dulu deh. Selamat siang pemirsa, kali ini saya sudah berada di depan gedung pemerintahan Kota Jakawarna. Dan di sebelah saya sudah berdiri pejabat tertinggi Kota Jakawarna. Selamat siang Pak Yudi Baskoro Naraka. Selamat pagi. Yudi? Baik Pak Yudi, di sini saya ingin menanyakan tentang berita yang sedang... Papa udah pulang. Papa lagi nonton apa, Pak? Ini mah, Yudi lagi diwawancarain. Yudi? Papa ya Feli? Ya ampun, ngapain lagi itu dia, Pak? Apa benar, Pak Yudi? Pejabat-pejabat di Kota Jakawarna mendapatkan gaji dan tunjangan tambahan, dan salah satunya itu adalah tunjangan rumah yang besarnya sebesar 50 juta rupiah. Apa benar? Iya benar. Menurut Bapak Yudi, apa tanggapan Bapak terhadap pejabat di Kota Jakawarna yang mendapatkan tunjangan rumah sebesar 50 juta?
Ya, tanggapan apa ya? Emang harus ada yang ditanggepin? Ada yang salah dari tunjangan 50 juta itu? Malah ya, tunjangan itu termasuk kecil bagi pejabat kayak saya. Kebutuhan rumah saya ya, itu jauh lebih besar sebenarnya. Sehari itu kebutuhan rumah saya 3 juta. Dikali 30, 90 juta. Ya jadi tunjangan 50 juta itu termasuk kecil bagi pejabat kayak saya. Ya, seperti yang kita tahu Pak Yudi, kalau ada banyak rakyat yang sekarang itu lagi kesusahan Pak Yudi. Ada banyak rakyat yang hanya mendapatkan gaji ratusan ribu per bulan, dan ada rakyat yang masih belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini. Dan menurut Bapak, apa tunjangan rumah sebesar 50 juta itu tidak dialokasikan saja kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan? Ya, jangan samain kami dengan rakyat seperti itulah, Mbak. Kita beda, Mbak. Tidak masuk di logika itu. Kita harus berjuang sangat keras loh, Mbak, agar bisa ada di posisi ini. Jadi tolong ya, Mbak, jangan samakan pejabat seperti kami dengan rakyat-rakyat seperti itu. Oh, Yudi. Padahal dia itu dipilih sama rakyat kan? Tapi kok dia nggak ada peduli-pedulinya ya sama rakyat? Ternyata Yudi itu nggak cuma jahat sama kita ya, Pak. Ternyata sama rakyat juga jahat banget ya dia, Pak. Mah, Papa pengen deh rasanya jadi pejabat. Papa pengen gantiin Yudi jadi pejabat tertinggi di kota Jakawarna ini. Kalau Papa jadi pejabat ya, Mah, Papa nggak bakal terima gaji sama sekali. Malah penghasilan Papa sebesar 10 triliun bakal Papa bagi-bagiin ke rakyat supaya kota ini makin sejahtera, Mah. Papa serius, Pak. Serius lah, Mah. Nanti ya, rakyat di kota Jakawarna ini bakal dapat duit 10 juta per bulan. Yang dimana itu bukan dari pajak, tapi dari penghasilan kita, Mah. Supaya uang kita tuh bisa berkurang, Mah. Ide yang bagus itu, Pak. Kita jadi bisa ngurangin penghasilan kita. Tapi, Pak, kalau Papa terjun ke politik, Papa nggak takut, Pak. Di situ kan bahaya banget, Pak. Papa tahu sendiri kan dunia itu seperti apa. Enggak, Mah. Kalau kota ini dipimpin sama orang-orang seperti Yudi, kota ini nggak bakal maju, Mah. Harus ada orang yang benar yang memimpin kota ini. Dan Papa bakal jadi salah satunya. Papa... Ya ampun, ini lantainya kok nggak bisa dipakai ngaca sih? Bukannya Mbak udah ngepel 3 kali sehari ya? Pasti Mbak ngepelnya nggak bener nih. Ya ampun. Rob, nenam dero, nana. Mbak, iya Nyonya, ada bisa saya bantu Nyonya? Kok lantai di rumah ini nggak ada yang berkilau ya Mbak? Biasanya saya bisa ngaca loh di lantai rumah ini, tapi kok sekarang nggak bisa ya Mbak? Aduh Nyonya, kamu nggak pakai pembersih yang saya pakai ya Mbak? Jangan bilang kamu belum paham pun Nyonya. Tadi saya lupa pakai pembersih yang Nyonya kasih, saya lupa ganti Nyonya. Maafin saya ya Nyonya, karena nggak becus kerjanya. Maafin saya ya Nyonya. Ya ampun, gak apa-apa kok Mbak, tenang aja. Untung aja Nyonya nggak marah. Tapi Mbak, karena kamu sudah melakukan kesalahan, kamu bakal saya kasih hukuman. Apa Nyonya? Tapi tolong jangan berat-berat ya Nyonya. Kamu bakal saya kursusin ngepel di London. Apa? Ini saya harus senang atau sedih sih? Biar kamu bisa ngepel yang baik dan benar, Mbak. Saya bakal berangkatin kamu besok ya, Mbak. Tapi Nyonya, nggak segitunya juga nggak sih Nyonya? Saya kan... Kalau kamu ngebantah, saya bakal naikin gaji kamu. Mau? Nggak mau Nyonya. Saya siap berangkat kursus besok Nyonya. Gitu dong, Mbak. Mbak nomor 317. Permisi Nyonya. Kamu Mbak keberapa ya Mbak? Saya Mbak ke 321 Nyonya. Kamu lihat nggak Mbak nomor 317 kemana? Dari tadi saya panggil kok nggak datang-datang ya? Nyonya lupa ya Nyonya? Kan Mbak nomor 317 lagi kursus spell di London Nyonya. Iya ya? Ya ampun saya lupa loh. Nyonya! Akhirnya kamu datang juga Mbak. Gimana Mbak? Lancar kursusnya? Lancar banget Nyonya. Tahu nggak Nyonya? Saya juga dapat sertifikat tahu Nyonya. Wah keren banget Mbak. Saya senang banget loh dengarnya. Saya benar-benar berterima kasih Nyonya. Karena Nyonya udah mau kursusin saya. Ini prestasi pertama saya Nyonya. Makasih ya Nyonya. Sama-sama Mbak. Ingat lain kali ngepel yang benar ya. Sampai berkilau lantainya.